biar nggak punya rasa nggak enak. Oh, nggak enak, saya mau negur, nggak enak. Nah, biar nggak kalah dengan nggak enak itu, maka ketika kita diberi oleh orang, dikasih pemberian ini itu, kebaikan ini itu, ada 3 hal yang harus kita terapkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla al-mubadi wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir kita semua untuk kembali bisa hadir di rutinan malam Kamis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga duduknya kita untuk bersama-sama mengkaji, menghidupkan ilmu warisan Nabi SAW diterima oleh Allah sehingga tertulis sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, majlisu ilmin afdalu min ibadati mi'ati sanah, kama qala Nabi SAW. Majlis ilmu 1 kali jika diterima oleh Allah, maka duduknya kita di majlis yang semacam ini lebih baik daripada kita beribadah selama 100 tahun. Semoga duduknya kita di masjid di tempat yang mulia ini diterima oleh Allah dan kelak membuahkan duduknya kita bersama Rasulullah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada hikmah yang ke-86. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-'ata'u minal khalqi hirman wal man'u minallahi ihsan. Al-'ata'u utawi pemberian, minal khalqi saking makhluk, hirmanun iku halangan, wal man'u utawi pencegahan, minallahi saking Allah iku ihsanun keapian. Jadi di sini beliau mengatakan al-'ata'u minal khalqi hirman, pemberian dari makhluk adalah halangan, wal man'u minallah sedangkan halangan, pencegahan dari Allah, ihsan adalah kebaikan atau pemberian. Pemberian dari makhluk itu pencegahan, sedangkan pencegahan dari Allah itu pemberian. Jadi di sini kalau kita itu diberi oleh makhluk, oleh orang, tetangga kita, teman kita, atau siapapun, itu kan lama kelamaan pasti kita ada rasa seneng dan suka. Ya mesti ae duwe tangga, duwe kanca sing loyal, ngeinan, apian, seneng. Karena memang jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Hati itu memang punya karakter, watak. Untuk apa? Cinta, senang terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, dan benci terhadap orang yang berbuat jelek kepadanya. Itu naluri manusiawi. Wong niku nek diapiki ya seneng, nek dieleki ya mesti ae mboten seneng. Itu naluri, nggih.
Cuman di sini beliau memberi garis bawah, jangan sampai pemberian dari tetangga, teman, atau kalau kita jualan langganan kita yang setiap saat setia beli kepada kita, itu termasuk pemberian juga. Jadi pemberian itu bisa langsung dikasih ini, dikasih itu, bisa juga dia memberi kita melalui jual beli, dia langganan kita. Oke, ini kan ngasih keuntungan untuk kita. Pokoknya jasa dari orang lain itu otomatis kita cinta, senang sama orang tersebut. Tapi garis bawahnya di sini jangan sampai rasa seneng terhadap pelanggan, terhadap teman yang loyal, terhadap tetangga atau siapapun tadi itu, jangan sampai malah menghalangi kita dari meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini garis bawahnya. Sampai-sampai Nabi itu, ini sekelas Nabi Muhammad SAW, Pak, beliau sampai berdoa, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yadan fayuhibbuhu qalbi. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan kepada orang yang jelek alayya atas diriku yadan. Kalau bahasa sekarang jasa. Fayuhibbuhu qalbi, akhirnya hatiku cinta sama dia, seneng sama dia, akhirnya jadi ewoh. Ewoh niku ajeng ngelekno pasalah niku ewoh. Enggak enak. Kenapa? Karena terlalu banyak jasa kepada kita. Ini Rasulullah sampai berdoa seperti itu, ya Allah jangan sampai Engkau jadikan orang yang jelek itu punya jasa kepadaku sehingga nanti nggak enak atau ewah tadi itu untuk negur dia ketika salah. Akhirnya kalau sudah begitu, gara-gara dikasih jasa pemberian kah, hadiah kah atau apa, pas dia salah kita tahu mau negur nggak enak. Akibatnya apa? Pemberian yang selama ini kita terima itu jadi penghalang kita antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Konco CS, loyal, apian. Ternyata dia terjangkiti misal judi online. Tahu kita orang, waduh ya nek judi online konco kuwi. Apa ngelekno ewo, malah dia pas gak duit-duit, bro, utangi bro. Transfer delok iki wis dalu. Saya mau ke bank sudah malam, tolong penting ini. Utangi kirim 200.000. Pegak dikirim. Konco loyal dikirim, wah iki bocah iki wis kena judi online. Nah, ini bagaimana nih sikapnya? Nek jenengan kuat jangan tolak halus. Tapi biasanya tiang niku nek mboten kuat, enggak enak, akhirnya dikirim. Sudah, akhirnya pemberian yang kita terima dari teman kita tadi itu setiap saatnya diberi oleh orang ini, diberi oleh makhluk kan ini. Itu akhirnya jadi hirman, jadi penghalang antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi aja sampai doa seperti itu. Salah satu doa beliau, jangan sampai ada jasa yang sekira menjadikan gak enak untuk negur orang yang jelek kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, karena itu Al-Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu itu ngajari kita untuk bergaul terhadap teman, tetangga ataupun kanan kiri kita, masyarakat kita. Gambarannya begini, al-wajib alal akil an yudariyan nasa mudaratar rajulis sabih fil ma'il jari. Yang wajib bagi kita itu Pak, kalau bergaul sama teman, tetangga, masyarakat, posisi kita itu seperti orang yang berenang menerjang air yang mengalir. Air mengalir, kita renang di situ.
Ikuti alurnya air itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita hanyut. Nah, hanyut bahaya. Jangan ngikuti alurnya air, nanti ditahan, nanti ini itu, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai aliran air tadi itu menghanyutkan kita. Ya, kita ngikuti aliran air tidak apa-apa, tapi harus dikontrol. Jangan sampai lepas kontrol sampai akhirnya kita hanyut, malah celaka nanti. Begitu juga kita bermasyarakat sama teman kah, sama tetangga kah, sama masyarakat kah, lebih-lebih sesama umat Islam, ikuti kebiasaan mereka, ikuti tidak apa-apa. Ya. Tapi ketika sudah melanggar syariat, melanggar aturan Kanjeng Nabi Muhammad, jenengan arus tadi itu dilawan. Maksudnya ngelawan itu mundur, alias tidak ikut-ikutan di situ. Kalau bisa diingatkan, kalau tidak ya mundur, jangan ikut nimbrung di situ. Contoh sing gampang, enten wong lahiran, biasanya lah ya melekan gaple. Nah, pakai uang judi akhirnya. Ini judi offline nah ini. Wah, repot nih. Nah, ini misalkan jadi kebiasaan, ya sudah sampai tidak usah ikut melekan. Nah, ikut nimbrung apalagi belum main ya kayak orang renang hanyut tadi itu. Kita berenang di sungai yang mengalir boleh, tapi hati-hati jangan sampai hanyut oleh aliran tadi itu. Nah, ini kata beliau. Karena memang menungso niku kan watake macam-macam, Pak. Ada orang itu karakternya, cetakannya memang wong apik. Enten wong niku karakternya memang nakal atau jelek. Tapi kalau dididik bisa bagus. Karakter itu bisa berubah dengan pendidikan yang baik. Suatu ketika ada namanya Al-Ashad radhiyallahu anhu, pernah berjalan bersama Nabi Muhammad SAW, memegang tangan Nabi, gandengan sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika bertemu Nabi, dipegang tangan Nabi, diambil tangan Rasulullah, dicium sama beliau. Dicium tangan Nabi SAW. Maka saat itu Rasulullah SAW mengatakan, ama inna fika la khuluqain yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Wahai Ashad, ketahuilah sesungguhnya dalam dirimu itu ada dua pekerti, ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh aku Rasulullah SAW. Maka si Ashad, sahabat Ashad tadi itu berkata, jablan jubiltu alaihi am khuluqan ma'i. Wahai Rasulullah, yang kau maksud itu karakter saya apa akhlak saya yang berubah jadi baik? Karakter atau akhlak? Maka Nabi menjawab, la bal jablan jubilta alaih. Tidak wahai Ashad, yang aku puji itu adalah karaktermu. Kamu memang karakternya orang baik. Akhirnya beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala ma yuhibbullahu wa rasuluh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan karakterku, watakku adalah watak yang baik. Ada orang itu memang asli bocah apian. Dari kecil nurut dan memang orangnya enggak neko-neko gitu. Ada orang itu memang neko-neko, wataknya memang watak yang nakal, neko-neko. Kan ngoten nggih, ada anak itu kadang-kadang beda-beda, kakak adik, kakaknya alus, menengah, nah adiknya pencilaan ndak karu-karuan. Karena memang watak itu beda-beda. Kalau watak orang itu sudah bagus, nanti dididik dengan pendidikan yang bagus, tambah gampang, tambah bagus. Kalau watak orang itu jelek, dididik dengan pendidikan yang bagus, bisa berubah jadi bagus juga.
Nah, manusia ini ada watak macam-macam. Enten wong niku sing boten kenonan. Misalnya tadi itu kawanan, sahabatan, diundang melekan, sampean dikon melu main kartu sisan, nek gak gelem, oh gak koncoku gak CS ku meneh. Ada orang itu yang gak kenonan, wataknya keras, nek gak dituruti wis ngambek ngamuk. Nah, kalau ketemu orang yang semacam ini, maka kita harus bisa membawa diri, utamakan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolak dengan halus, kok tetap marah, ya sudah, diam, tinggalkan. CS-an wis pirang tahun mosok gak gelem rene. Nah, sebetulnya ke situ nggak apa-apa, tapi nek disuruh ikut yang hal-hal yang tidak baik, ya jangan mau. Walaupun taruhannya harus putus teman, tidak masalah, tapi kita tolak dengan bagus. Cuman kira-kira ada ndak orang yang sekuat itu? Ya kadang betul enak, wis piye, akhirnya ikut nimbrung di situ, ikut apa yang ada di situ dan seterusnya. Nah, akhirnya kalau sudah begitu jadi penghalang antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu supaya kita itu jadi orang yang berprinsip kuat, nek ketemu orang-orang yang seperti itu. Sebab kita niku nek pengen muaskan semua orang, muaskan semua tetangga, muaskan semua teman, muaskan semua orang niku mboten saged. Disebutkan oleh Imam Abu Hatim tadi, manil tamasa ridho jami'in nas iltamasa ma la yudrak walakin yaqsidul akil ridho man la yajidu min mu'asyaratihi buddha. Orang yang kepingin memuaskan semua orang, nyenengkan semua orang, tetangga, teman, semuanya pengen dibuat seneng semua, mengabulkan semua permintaan orang, maka itu mala yudrak, sesuatu yang nggak mungkin bisa. Kita nuruti sing A nggak seneng, ojo ngono, akhirnya nggak bisa. Maka kita nuruti nopo sing dados ridhone Gusti Allah. Kalau hal-hal yang negatif ya kita tolak dengan halus, dengan baik. Nah, orang yang berakal cerdas, orang yang mencari ridho, nuruti orang yang dia itu bisa menghargai perbedaan, menghargai pilihan. Nah, enten konco kok ngeyelan harus, nah ndak, gak usah konco nenek, ya wes kayak gitu nggak bisa dibuat teman-temanan lagi sudah. Cari teman, orang dekat itu yang menghargai di saat kita berbeda dengan dia. Niku masih ada nilai kebaikannya. Nenek konco makso harus begini, kamu ikut gini, padahal itu sesuatu yang maksiat. Maka orang seperti ini tidak layak, tidak bagus untuk dijadikan teman atau orang dekat. Karena itu agar kita mempunyai karakter yang kuat di saat terjadi hal yang seperti itu, biar nggak punya rasa nggak enak, oh nggak enak saya mau negur, nggak enak. Nah, biar nggak kalah dengan nggak enak itu, maka ketika kita diberi oleh orang, dikasih pemberian ini itu, kebaikan ini itu, ada 3 hal yang harus kita terapkan pada diri kita sehingga kita nanti akan jadi orang yang kuat, bukan orang yang nggak enakan. Oh maksiat, sesuatu yang salah, nggak enak, akhirnya ikut-ikutan di situ. Nah ini salah. Apa 3 hal itu? Pertama, syuhudul minnah minallah. Kalau ada orang ngasih kita hadiahkah atau apapun, maka pasang di hati kita ini adalah dari Allah. Langganan kita, sahabat kita ngasih sesuatu kepada kita, jasa kepada kita, maka pandang ini dari Allah, hakikatnya dari Allah. Ini yang pertama. Bukan dari orang yang membawa itu saja, tidak, tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua,
nadrul haq wasail wa syukruhum. Melihat orang yang ngasih nikmat ini tadi, ngasih hadiah dan lain-lain tadi, ini cuman perantara. Hadiah yang datang kepada saya, pemberian yang datang kepada saya ini dari Allah, sedangkan teman saya yang ngasih ini cuman wasilah, perantara saja. Sebetulnya Allah mampu memberi saya sesuatu, tanpa perantara pun Allah mampu. Pandang orang yang punya jasa kepada kita itu hanya wasilah, perantara, ibarat tukang kirim mawon, pos, atau bahasa sekarang niku kurir, nah, pengantar barang, pengantar aja. Ya kita hormati dia, kita terima kasih sama dia, sudah ngasih ini, ngasih itu, kita terima kasih. Tapi hati kita memandang ini bukan pemberian dia, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, yang ketiga, gunakan pemberian tadi itu untuk kebaikan. Ada orang ngasih panjenengan hadiah apa misalkan, gunakan untuk kebaikan. Atau ada pelanggan yang selalu beli ke tempat sama sehingga sampai dapat keuntungan banyak, hasilnya gunakan untuk kebaikan, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pandang yang membeli tadi, pelanggannya sampean itu cuman perantara, bukan dia yang ngasih aku keuntungan dalam jual beli, bukan dia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, nanti rasa nggak enak atau ewah tadi itu akan berkurang, akan melemah. Kenapa? Karena kita mandang dari Allah, rezeki dari Allah. Walaupun dia pelanggan saya tiap hari, ketika suatu saat ternyata dia ngajak saya maksiat, enggak. Walaupun kamu marah, enggak beli ke tempat saya lagi, enggak apa-apa. Karena apa? Karena hatinya memandang semua penghasilan yang dia dapat, jasa-jasa tadi itu dari orang-orang itu cuma pengantar saja. Jasanya itu aslinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu As-Sada Alawiyah, Al-Imam Al-Haddad atau siapa ini, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, itu mengatakan Sadatuna al-alawiyyin ma yuhibbuna an takuna minnatan li ahadin alaihim. Qala Sayyidina al-Haddad tariqatuhum in ahadun ahda lahum syai'an istalamuh wa illa fala yas'aluna min ahadin syai'. Sadatuna alawiyyin, para sadah alawiyyin, Ba'alawi, para keturunan Rasulullah dari sadah Ba'alawi, mereka itu tidak mau ada orang yang punya jasa kepada mereka. Maksudnya kalau orang ngasih, dia akan ngasih kembali. Maksudnya bukan dikembalikan. Kalau ada orang punya jasa memberi ini, memberi itu, dia juga akan memberi, bahkan lebih banyak. Supaya apa? Supaya nggak merasa ada jasa pada dirinya. Kalau sudah kita itu merasa punya dibantu orang banyak, kita merasa dia punya jasa banyak sama kita, akhirnya kita kan tidak enak. Kalau dia pas salah negur, tidak enak. Nah, kalau para sahabat Ba'alawi, mereka kalau dikasih orang, maka mereka terima itu, kemudian mereka suatu ketika nanti akan balas dengan balasan yang lebih, sehingga rasa hutang jasa, hutang budi itu nggak ada. Kalau sudah merasa hutang budi, hutang jasa itu nanti repot memang, Pak. Kesetir kita orang. Orang itu nanti yang ngasih budi, ngasih jasa, ngasih budi, ngasih pemberian yang banyak tadi itu kalau pas dia melenceng, kita mau ngingetkan bener-bener sulit, nggak enak bener-bener. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak saya hutang budi sama dia, hutang jasa sama dia. Kalau sudah begitu, nanti jadinya jadi penghalang antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Imam Haddad mengatakan, jalan mereka para sahabat Ba'alawi, kalau ada orang yang memberi mereka terima. Kalau nggak ada yang ngasih mereka nggak akan minta kepada siapapun, agar nggak ada hutang budi, hutang jasa, sehingga menjadikan orang itu tidak enak negur ketika mereka salah.
Nah, walhasil intinya pemberian dari orang itu boleh kita terima. Tetangga kita ya terima, cuman jangan sampai menjadikan kita hutang jasa, hutang budi sampai kita itu mau negur mereka pas salah kita nggak bisa, atau bahkan kita malah dukung mereka ya tadi itu utang ke judi online, akhirnya kita hutangi karena memang nggak enak. Nah, yang seperti ini pemberian dari teman kita, dari tetangga kita tadi itu ternyata malah menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud apa tadi? Al-ata'u minal khalqi hirman, pemberian dari makhluk, dari orang itu hirman, bisa menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih orang, akhirnya merasa hutang budi, hutang jasa. Nah, pas kita diajak maksiat atau diajak nolong untuk dia bermaksiat, judi dan lain-lain tadi, akhirnya kita tolong terpaksa karena hutang budi, hutang jasa nggak enak. Nah, ini jadinya menghalangi kita dari meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya di sini wal man'u minallahi ihsan, sedangkan pencegahan dari Allah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan misal doa, ya Allah nyuwun lancar rezeki ya Allah, kok enggak dikai-kai ijik sempit ae. Tapi kita tetap terus meminta. Itu sebetulnya adalah pemberian yang besar dari Allah. Tatkala doa kita itu belum diijabah di dunia, tapi sebetulnya itu diberikan oleh Allah nanti di waktu yang tepat atau nanti diberikan di akhirat, sehingga kita menjadi orang yang lebih beruntung, lebih nikmat, lebih enak, lebih tinggi derajatnya. Karena itu diriwayatkan di hari kiamat nanti itu ada orang yang ketika di dunia doa tidak pernah dikabulkan. Akhirnya dikasih tahu sama Allah, ya abdi, wahai hambaku, lihat itu, dilihat, wah bagus sekali, itu adalah milikmu. Loh ya Allah, saya nggak pernah punya amalan yang sehebat itu sehingga harus diberi istana yang megah seperti itu. Saya kayaknya belum pernah mengamalkan sesuatu yang berhak untuk dikasih istana itu. Wahai hambaku, ketahuilah, kamu dulu ketika di dunia pernah toh minta di jam ini, di waktu ini, di minggu ini, berbulan-bulan, bahkan kamu minta sampai tahun-tahunan tidak pernah tak beri. Tapi kamu tetap sabar, kamu tetap taat sama aku. Lah ini permintaanmu yang aku tunda, nggak aku kasih di dunia dulu, ya ini jadi istana dan balasan yang begitu luar biasa. Sampai hamba tersebut, ya Allah, kalau tahu begini, aku pengen balik ke dunia lagi dan aku minta sama engkau dan aku mohon semua permintaanku jangan ada satu pun yang kau kabulkan ya Allah. Saking hebatnya pemberian dari Allah kelak di akhirat, sampai si hamba ini ngomong seperti itu. Subhanallah, wal man'u minallahi ihsan. Kalau kita minta sama Allah dicegah alias belum dikasih, justru yakini pasti Allah menyimpan sesuatu untuk kita, kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Mungkin kalau kita dikasih lancar rezeki, kaya, bisnisnya berkembang, mungkin jenengan kula mboten saged duduk ngaji ngeten iki, ngurusi bisnis saya bengi tembus bengi, esok tembus esok, sing dihitung rupiah duit tok, nggak pernah ke masjid, nggak pernah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, Allah kadang-kadang menyempitkan rezeki kita, nggak mengabulkan doa-doa kita. Justru di situ ada hikmah yang besar, pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap berusaha, tetap sabar, tetap doa. Nabi mengajarkan pelancar rezeki, di antaranya kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca 100 kali sehari. Lebih-lebih kalau 1000 kali. Itu kalau ada orang istiqomah baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali satu hari, lam tusibhu faqah, dia tidak akan terkena himpitan ekonomi. Fakir yang sing nemen, kepepet sing mepet tidak akan terkena kefakiran. Orang yang setiap hari baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Ada lagi riwayat kalau selesai sholat asar atau sholat maghrib bisa 2 kali asar dan maghrib baca surat Al-Waqiah. Ada yang mengatakan kalau ba'da asar itu baca Al-Waqiah 3 kali, maka nggak sampai setahun insya Allah sudah lancar semua ekonominya. Itu baca surat Waqiah setelah asar dibaca 3 kali. Setelah itu minta hajatnya sama Allah, dilancarkan rezekinya, diberkahi rezekinya dan seterusnya. Dibaca 3 kali setelah asar, insya Allah nggak sampai setahun itu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberi keluasan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Nah, tetap kalau kita pas ketika diuji tidak punya masih dalam keadaan kesempitan dan lain, tetap sabar, tetap istiqomah, tetap berdoa, lakukan seperti amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi, surat Waqiah, baca la haula wala quwwata illa billah, atau ditambah sholat duha dan seterusnya. Insya Allah ya, setelah sekian lama berjalan nanti insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah hidup kita. Yang jelas di saat Allah belum mengabulkan, ketahuilah di situ ada pemberian ihsan, kebaikan dari Allah yang belum kita faham mungkin ketika hidup di dunia, tapi yakin pasti Allah SWT akan memberikan pemberian terbaiknya untuk hamba-hambanya, untuk kita semuanya. Semoga kita semua jadikan orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat, diberi pemberian di dunia dan pemberian di akhirat, dan kita kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wa la minkum.